Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Letriskia. Kali ini saya tidak akan memberikan kayak perkuliahan ataupun kelas, tapi saya akan merekomendasikan sebuah website yang terkenal untuk belajar gitu. Namanya apa? Namanya Free Code Camp. Nah, di sini teman-teman dapat memilih pelajaran apa yang akan teman-teman pelajari. Misal ada juga responsive web design, ada juga JavaScript algorithm, ada juga front end development libraries, data visualisasi back end, quality scientific computing, pakai Python, pakai security expert, pokoknya macam-macam. Teman-teman bisa belajar sendiri di sini, bahkan ada coding interview preparation juga. Dan kali ini saya akan membahas atau yang mudah-mudah dulu aja, yakni responsive web design. Dan ini maksudnya yang paling dasar, belajarnya balik lagi from dasar, yakni pakai HTML. Jadi ini HTML merupakan hypertext markup language untuk konten gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahasa, bukan bahasa ya. HTML merupakan bahasa hypertext markup, maksudnya bahasa penanda gitu. Bukan dianggap bahasa ya gitu. Dia tuh seperti struktur gitu, bikin struktur daripada website kita gitu. Jadi HTML itu adalah tulangnya gitu, tulang yang buat strukturnya for content gitu. CSS gitu, cascading style sheet itu untuk desain gitu, untuk bisa memiliki desain yang warnanya berbeda, ataupun bentuknya harus yang kayak gimana. Jadi itu CSS. Jadi dengan dua hal saja gitu sebenarnya kita sudah bisa bikin website pribadi yang bagus, bisa, tapi mungkin kurang. Makanya kita butuh JavaScript gitu. Biasanya JavaScript nih macam-macam sekarang, ada library-nya juga, ada framework-nya juga. Sebenarnya sekarang sudah perkembangannya sudah jauh lebih banyak gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya HTML, CSS, JavaScript atau ya JavaScript-nya itu, atau bisa juga pakai bahasa yang lain gitu. Biasanya kalau misalnya bikin web ada pakai JavaScript ini, atau yang satunya juga pakai bahasa PHP gimana bahasanya ya gitulah. Responsive web design kita ngambil dari basic HTML dan HTML5 gitu. Jadi sebenarnya kalau yang saya baca dari sebuah buku gitu, HTML5 Now gitu, HTML is markup language that use special syntax or notation to describe the structure gitu kan. Seperti yang saya bilang bahwa HTML adalah dianggapnya markup language, bukan bahasa ya sebenarnya, bukan bahasa kayak JavaScript atau kayak Python atau PHP kayak gitu, bukan gitu, tapi kayak bahasa kayak nandain aja gitu. HTML element usually have opening and closing text. Opening dan closing itu maksudnya kurung gitu, kurung sih apa ya bahasanya ya, kurung gini that surround and give meaning the content gitu. For example, different element can describe text as heading tuh paragraph, P or list item, list tuh list ya. Kalau order, OL itu yang berurutan ya, OL. Kalau UL tuh yang tidak berurutan, maksudnya tidak ada 1, 2, 3-nya gitu. In this course ya. Jadi di course ini kita akan bikin apa? Akan bikin cat put to app to learn some of the most common HTML gitu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar sederhananya aja. Kita bikin dari, saya tadi ngerjain sih sebenarnya sudah kerekam, terus kayak ceket gitu tahu lah laptop. Jadi kalau misalnya ini, jadi ini langsung aja review aja ya. Say hello to element. H1 tuh apa? H1 adalah heading adalah judul gitu. Judul pertama H1, dia itu yang paling besar, H1 heading 1 gitu, heading 1. Kalau misalnya kita nulis H2 artinya kita bikin judul kedua gitu. Judul kedua misalnya hello bla bla bla, maka tulisannya dan dikasih tag penutup ya. Tag penutup adalah kurung gitu, bukan kurung ya, kayak semacam kurung siku gitu, di ada slash H2 misal kayak gitu, bla 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 H2 gitu. Nah, begitupun terus H1, H2 sampai H6. Jadi maksimal tuh H6. Sini kita disuruh ngapain sih? Kita disuruh, tantangannya adalah gitu, disuruh nulis H1 hello world gitu. Jadi di sini kita tulis hello world. Always hello world. Satu dimulai dengan hello world gitu. Jadi kita run all test. Oke, sudah
submit and next challenge. Jadi H1 adalah heading adalah judul yang harus ada tag pembuka, ini tag pembuka di sini, dan tag penutup, ya kan. Selanjutnya kita disuruh ngapain sih? Kita disuruh bikin H2. H2 adalah heading kedua gitu. Jadi tulisan H2 seperti yang tadi saya sebutkan bahwa tulisannya akan lebih kecil ketimbang H1 tentu saja. Begitupun juga sampai H3 lebih kecil daripada H2. Apalagi H6 tuh paling kecil. Tapi bukan P ya, bukan paragraf, beda. Jadi H2 disuruh kita ngapain? Jadi itu seperti di sini disuruh apa? Cat photo app. Disuruh cat photo app. Kita ditulis tag, jangan lupa tag penutupnya gitu disebutnya. Oke, udah itu aja sih. Kita lanjut ke selanjutnya. Apa nih? Oh, kita disuruh bikin P. P adalah paragraf. Your code should have a valid P. Your P element should have the text hello paragraph. Jadi kita disuruh bikin hello paragraph. Hello paragraph. P gini maksudnya teh. Oke, gitu. Run alt test. Gitu. Selanjutnya lucu. Kita masukkan lorem ipsum. Lorem ipsum adalah dimana dummy text gitu, istilahnya ya, dummy text gitu, ipsum text. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh nyari dummy text, teman-teman bisa ke lipsum.com, terus kalian pilih paragraf. Teman-teman mau pilih misalnya 10 paragraf kayak 5, 6, 7 gitu, bisa di generate. Jadi dari sini bisa generate, tinggal di kopas saja kayak gitu. Nah, di sini kita akan menghapus yang tadi hello paragrafnya tadi jadi Kitty Lipsum. Kitty Lipsum, lucu banget ya, Kitty Lipsum. Oke, Kitty Lipsum kita sudah tulis, run alt test gitu. Selanjutnya next. Oke, ini apa? Oh, jadi ini disuruh komen. Jadi kalau komen, apa sih sebenarnya komen itu? Komentar. Kalau misalnya kita menuliskan kode sesuatu, kita tuh misalnya ngasih tahu ke orang lain tuh kadang nggak tahu ini maksudnya apa ya, kodenya itu udah ngerti. Jadi kita butuh komentar kodenya kita tuh maksudnya ini loh gitu. Nah, apa sih komen kalau di HTML dimulai dengan tanda strip, titik pentung, dan diakhiri dengan thread tutup kurung gitu, kayak gitu. Jadi ini dianggap komen. Apa sih kalau misalnya di komen? Kalau kita komen dari awal dan sampai akhir, ini artinya di website kita tidak tertampil apa-apa. Jadi ini dianggap sebagai komentar kan yang tidak ditampilkan di website. Untuk itu kita harus baca challenge-nya dulu ya. Your H1 element should be visible on the page by uncommenting. Jadi katanya H1-nya disuruh harus ada. Your H2 element should be visible. Your P element should be visible on the text. No trailing comment text should be visible. Jadi disuruh visible semua sih. Benar enggak ya? Gitu. Jadi disuruh visible. Kalau yang selanjutnya nih. Oke, yang selanjutnya, your H1 element should be comment. Jadi yang ini yang disuruh H1 disuruh comment, should. Kalau yang H2 gini. Ini H1 disuruh komen. Terus yang H2 adalah element should not be comment out so that it's visible on page. Jadi H2-nya kita cat photo app-nya visible, terlihat. Selanjutnya your P element should be comment out so that it's not visible. Jadi yang P comment di sini kita harus not visible kan. You should not change the order in the code. Sudah, itu aja sih. Jadi tinggal cat photo app-nya aja. Udah, bener nggak? Oke, bener. Kita lanjut. Oke, lanjut apa lagi? Your H1 should be delete. Jadi dimintanya di delete aja. Delete tuh tinggal delete aja ya. H2 should be on the page, your page. Oke, lanjut. Lanjut, kita masuk ke challenge selanjutnya gitu. Nah, HTML5 introduce more descriptive HTML text gitu. This include main, header, footer, nav, video, article, section, headers. Jadi apa ya? HTML5 tuh aslinya gitu. Kalau menandakan HTML5 harusnya tuh kayak docs titik pentung docs
apa ya, aku lupa. Text tipe terus di bawahnya ada head, yang bawahnya adalah body ditutup HTML gitu, atasnya harus ditutup dengan HTML kayaknya gitu, tapi ini gak pakai itu dulu. Jadi pakai main, header, footer, nav, video, article, section, itu HTML 5. Jadi di apa? Jadi di main itu ada hello world, ada paragraf. Misalnya di dalam main gitu. Malam main itu isinya gitu. Dia mau ngasih tahu isinya. Isinya itu tidak termasuk judul. Gitu. Oke, kita disuruh ngapain? You should have to p element. Jadi di sini kita tuh nambahin p elemen gini, maksudnya dan isinya adalah pur ini kit ipsum kedua, pur bla 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 zoom it, Ctrl V, bikin tutup p gitu maksudnya. Nah, you should have two p element with kit ipsum text. Okay, each closing, jadi masing-masing ada closingnya p. Your p element should contain the first few words of provide kit ipsum tab. Your code should have one main element. The main should have two paragraph element as a children. The opening main tag should come before the first paragraph tag. The first paragraph tag. Oke, the closing tag. Oh gini, jadi ya bener. Tadi kayaknya salah. Main, kita bikin tagnya. Tag main tuh ada tag pembuka, ada tag penutup ya. Tag pembuka, tag penutup kita isi dengan ini maksudnya gini. Sudah sih itu doang. Jadi ada di dalam main tuh ada paragrafnya. Jadi cat atau app tidak termasuk di dalam main. Gitu. Submit. Oke. Kalau ini ngapain ya? Oh, img. Img itu adalah image gitu. Img itu tidak memiliki tag penutup. Jadi dia tidak memiliki tag penutup. Gitu ya. IMG. Jadi gini, misalnya IMG tutup itu aja, tidak punya IMG penutup tuh tidak. Jadi IMG SRC merupakan search atau searchnya dari ini. Terus dia minta ALT. ALT itu apa? ALT itu kayak catatan. Misalnya ini apa, cute, cat, gitu aja sih. Should have image element. Jadi kita punya image element tuh ini, maksudnya IMG gitu. IMG nggak punya tag penutup. Your element attribute should not be. Jadi kita bikin ALT itu buat nandai aja, komen kayak di gambarnya tuh ada apa gitu. Jadi sebenarnya ALT gunanya ya itu buat nanti manggil aja. Kalau misalnya dipanggil, kayaknya sih lupa. Oke, ahref. Oke, jadi gini. Kalau IMJ, dia di atas ya. IMJ-nya di atas. A itu untuk link. A itu anchor. Anchor elements link to content outside of your page. Ahref gitu. Nah, disuruh di mana? Disuruh di sini kali ya. Ini disuruh ngapain? Your element should have the anchor text of cat photo. Should have the anchor text of a cat photo. Of a cat photo maksudnya apa? Add is the anchor text of this link to free the cap. Oh, disuruh ada tulisannya cat photos gitu. Should have a closing tag. Your element should have itu ada closingnya ya. Oh iya bener. Jadi bedanya IMG. Jadi kalau IMG itu nggak pakai closing gitu, gak ada closing tag, tapi A itu ada ya. A itu harus ada closing tagnya juga. Kadang lupa. Oke, jadi disuruh ngapain sih? A di sini kita ngelinknya ke sini. Maksudnya gini, ini ke ALT href gitu. Href referensi. Kalau misalnya IMJ itu IMJ SRC, kalau misalnya A itu adalah ke sini, ke mana? Href gitu, hampir sama kan ya. Terus kalau misalnya ini kita bisa tulis cat photo. Apa ya, cat photos gini bener. Mana ya tulisannya? Oh ini cat photos gitu. Rantes. Bener enggak? Oh bener. Gitu aja. Mudah ya. Nah lanjut,
di cat photo app yang tadi ya, kita disuruh ngapain ya nih, link to the internal section of the page with answer element. Ref content header. Oke, konteks. When use this context link, they be taken to the section of the web page of the context header element gitu. Sama aja ada di, maksudnya apa sih sebenarnya? Tadi kayak yang tadi cat photo. Di cat photo itu kita tuh dengan mengklik yang ini, kita tuh bisa ngelink ke https www.free-cat-photo-apps kayak gitu sih. Itu di A tuh link gitu. Tapi kalau di H2 pun juga bisa, H2 header. H2 kan itu ya, apa sih namanya, heading tuh artinya judul gitu. Di judul pun kita bisa menglinkkan, enggak sih, kontak header. Jadi kita sudah masuk ID. ID itu adalah buat nandai aja sih sebenarnya ID. One footer tag, there should be only one anchor tag on your page. One anchor. Oke, sudah A nya udah. There should be only one footer tag on your page. Jadi disuruh footer. Disuruh footer. Have and href tag A tag gitu. Tag A yang sini. You should have be only one footer tag on your page. Ini apa? Footer tag. Buset dah. Ini. Copyright, ya Allah. Copyright cat photo app. Jadi ada footer itu adalah tulisan paling terakhir gitu. Misalnya untuk copyright segala macam. Jadi gini, kalau misalnya ini kita bahasnya cuma 2 ya. Main tuh isinya seluruhnya gitu. Main, header tuh atas gitu harusnya. Header tuh atas, header, footer. Header bagian atas, main tuh isi, footer itu bagian penutup, bagian terakhir, footer. Should be only one anchor text on your page. Should be only one footer tag on your page. The A tag should be an href attributed to footer. Href gimana ya maksudnya? Nggak ngerti. Bentar. Wait. I don't understand yet, but I try. Okay. Href attribute should not have a target attribute. Dia nggak punya target attribute. Target link gitu. Targetnya apa? Nggak ditulis. The text should be jump to bottom. Gini. There should be only one footer tag. Oke, so text should be, apa ya maksudnya? Dia mau satu tag anchor, berarti yang ini dihapus dong. Jump to the bottom. Change your external cat photos. Oke, bener kan, dihapus. Oke, I understand. Jadi gini, jadi di sini cat photos kita dihapus dulu, diminta dihapus, disuruh jump to bottom. Ini kan, the text should be jump to bottom gitu. Jump to bottom, href-nya merupakan hashtagnya footer. Targetnya hashtag footer apa hashtag ya? Oh iya, footer hampir sama. Targetnya should be ID. The footer tag should be have ID attribute set to footer. Ini sudah masuk ID-nya footer atau gini? The footer tag should have an ID footer attribute set to the footer. ID sama dengan footer gitu. Lupa. Ini aja footer. Ini bener gak ya? Ini ID, HID, footer kayak gini. H2 ID footer. Href. Bener. Oke, terus tag should not have a target attribute. Dia nggak punya. Ya udah, kita coba. Kayaknya salah. Yang tag harusnya kosong. Kayaknya sih. Nah kan? Oke, bener kan? Bener salahnya. Jadi di sini maksudnya ada targetnya. Target blank tuh artinya apa ya? Kalau misalnya kita ngeklik, kita buka ke halaman yang lain. Misalnya nih di target blank, misalnya buka di sini, buka link di sini tuh tidak akan buka tetap di sini, tapi akan pindah ke link ke sini. Jadi yang di sini tetap dimindahnya ke sini gitu. Makanya ada target blank. Ini dihapus aja. Kenapa? Karena target blanknya dihapus karena kan tetap di link yang sama gitu. Itu sih kenapa nggak ada target blank. Oke, kayak gitu aja sebenarnya.
Lanjut. Oke. Gini disuruh apa tantangannya? Nest and anchor element within a paragraph. Di sini ada target blank. Oke, kita ganti. You should only have one A element. The A element should be linked to free code app, benar. Your A element should have the anchor text cat photo, benar. You should create a new P element. There should be at least 3 total P text in your HTML code. Ini kan berapa? Kan 3. 1, 2, kurang. Disuruh apa lagi, cat? P nya 3. Each of your P element should have a closing text. Each closing element should have a closing text. Disuruh ngapain? Kok disuruh 3 nih, P nya ada 2. Oke, sebentar. You should create a new P element. There should be at least 3 total P text in your HTML. Jadi disuruh bikin 3, katanya gitu. Terus isinya apa? Example, bla bla. Nggak tahu lah, kita coba aja lah. Oke, gitu juga. Get photo. Your element should be nested with your new P element. Nested apa? Jaring. Apa ya? Jadi ini ada kata kunci yang aneh. Nested gitu. Disuruh gini. P dalam A gitu. Maksudnya dia disuruh P-nya IMG search ini. Here's a bla 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 link to the follow for you to follow gitu. Jadi yang mana ya? Yang ini. Cat photos ini. Ada yang ini ya. Yang ini kita disuruh di dalamnya ada P-nya. Gitu. Jadi di dalam P atau di paragrafnya tuh ada link, sebenarnya dia tuh mintanya kayak gitu. Okay. Here's a free to flow. Next, the anchor element which require closing text A. After is anchor text bla 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 A gitu kan. Terus ini link to webmaker within A. Next the existing A within a new ini maksudnya within a new P element. Don't create a new anchor text. The new paragraph should have text that say few more cat photos, where cat photo is a link and the rest is a plain text. Kita bikin P lagi kan maksudnya. Oke, bentar gini. P yang bilang kalau isinya view more foto. Disuruh di paling bawah apa di mana ya? Here's a apa ya? Tar. Aku ngerti tapi bingung menjelaskannya. Where? Jadi kalimatnya gini maksudnya. Seperti yang dikasih tahu. Jadi P-nya itu view more. Jadi kita bikin apa ya? View more cat photos. Terus kita masuk A. Kayak gini nih maksudnya A target blank. Terus maksudnya di dalam sini, di dalam P-nya itu ada E-nya. Jangan lupa penutup. Itu suka lupa. Di E-nya itu ada target. Disuruh target blank enggak ya? Should not have the text. Should not. Cat photos is a link. Bisa nggak ya manggil yang sini? Cat photo. Bingung. Cat photos is a link. Gimana maksudnya? Gini. Ini di copy aja ya. Ini gini maksudnya.
di harusnya gini, E nya di sini, photos is a link, bener nggak ya? Jadi di dalam P nya itu ada cat fotonya. Oh salah, free cat, ini benar semua. Should have one element, the A element should link to free cat. Jadi yang di atas tuh dihapus, itu sih yang aku ngerti. Taruh X aja lah, coba kita lihat. Bener, jadi tuh dia maunya tuh yang linknya P nya itu di dalam P itu ada link, jadi maksudnya view more cat photos bla 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 link gitu aja. Gak paham. Biasa lama maaf, biasaan berpikirnya lama, jadi harus itu. Oke. Di H2 kita itu minta H2 tuh href. Ini apa maksudnya? The kind field of href attribute is a link that, jadi link ya, link that point bla 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 di href, di A nya. Replace the href attribute with hashtag. Jadi apa sih gantinya hashtag tuh artinya ya nggak akan masuk kemana-mana, tetap di page itu gitu, nggak masuk ke link yang akan dicari itu hashtag. Oke lanjut ya. Tetap tenang. The SS image element should be nested with the A element gitu. Jadi maunya adalah img element itu ada A nya gitu. Your element should be that link with a href attribute set to bla 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 bla. Coba lihat kalau img a href img oke. Bentar. A dalam img. Gitu. A dulu baru mg. Ini kadang lupa mg dulu. Mg kan enggak ada tag penutupnya. Gini. Jadi di sini A, di sini A juga tag penutup, terus di sini href, aduh ya Allah, href sama dengan hashtag titik koma hashtag begini. Ini terus disuruh apa? Have a closing tag, udah gitu doang. Jadi disuruh gitu udah nested nih. Href apa sih bedanya tuh? Cat photo. Should be nested with an A element. Kayaknya salah. I'm sorry. Kayaknya harus di dalam. E nya kayaknya di dalam daripada img gitu. Gini. Bentar ya, Ctrl X saja. Gitu. Bisa enggak? Bener. Gitu aja. Jadi itu di E itu linknya itu masuk ke ada img-nya gitu. nested. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang sebentar, ULLI. UL artinya unorder gitu. Jadi tidak berurutan gitu. Tidak memiliki urutan. Kalau order UL tuh nanti ada urutannya juga. Disuruh ngapain sih? Disuruh bikin elemen kita tuh. Disuruh apa? Bikin elemen ULLI. Should not contain with empty string or only with space. Disuruh ngapain? Milk and cheese. Oke. UL ya. Gini. UL jangan lupa bikin penutupnya. UL UL ini LI milk tadi katanya gitu, tag penutup LI, jangan lupa 1 LI buka milk apa tadi, cute atau apalah gitu,
li, bikin lagi satu lagi li cute s, misalnya matanya kucing, yes, gitu aja. Disuruh bikin apa ya, ini unorder tuh kayak gini, ul nggak ada apa ya namanya, nggak ada urutan gitu, cuman kasih pentungan aja, pentungan buletan. Oke, lanjut. And order. Tadi kan kita li itu artinya ul itu artinya unorder. Top 3, you should have an order list for top 3 things cat had. Jadi disuruh apa aja top 3 di sini namanya ol ya. Ol tuh order. Apa ya? Kucing tuh takut apa aja sih sebenarnya? Nggak tahu aku. Bulu gitu. Apa ya? Kucing tuh takut sama apa ya? Air. Ya bener. Mikir banget. Water. li misal disuruh sama mungkin dog, terus apa ya, sama disuruh mandi tidak mau, biasanya takut air. Bath gitu. Nah coba kita lihat ya, the thing cat head, water, dog, bath gitu. Terus have a closing tag gitu sih. Bener nggak? Oh bener. Next. Oke. Ini apa? Disuruh ngapain kita? Your app should have an input element of type text. Input. Oh jadi input tuh kita disuruh masukin sesuatu. Di sini input tidak punya tag penutup ya. Type tuh maksudnya menunjukkan kita tuh disuruh menginputkan sesuatu teks. Gak tahu nih mau dia bikin apa. Mungkin biasanya di challenge selanjutnya baru jelasin input tuh diapain maksudnya. Oke. Mana input? Taruh di mana? Lasakna, ketik text. Oke, tadi kan text, terus disuruh ngapain? You should add a placeholder attribute to the existing text input. Jadi disuruh nambah atribut. Atribut itu apa? Atributnya ini place dengan nilai gini. Jadi placeholder sama dengan titik 2. This is placeholder. Tadi disuruh nggak ya? Should add a placeholder. You should set to the cat photo URL. You should set the value of your placeholder to the cat photo URL. Mana cat photo URL? Ini. Nggak ngerti apa? Definite input should have valid syntax. This is placeholder text. Remember that input elements are self-closing. Set the into to cat photo URL. Oh cuma disuruh apa, disuruh cat photo, ditulis cat photo URL tak kira disuruh itu, tak kira ditulis itu. Bener enggak ya? Bener ya Allah, tak kira disuruh URL nya masuk ke dalam situ. Oke. Ini disuruh bikin form action where you want to submit form. Oke, ini apa? Bikin apa sih sebenarnya? Input tadi kan yang input yang kita nggak bikin apa-apa ya. Input types, get photo URL. Kita lihat yang paling bawah ya. Nih kan kita artinya kan input tuh kita masukin sesuatu gitu. Inputnya tuh teks. Bisa tipenya macam-macam, bisa password, bisa apa lagi ya tadi ya, email add harus ada kata add-nya. Jadi ada kata kuncinya sih. Itu yang pernah belajar. Ya lanjut, a simple should be nested with a form element.
form element, form action. Oh, di dalam input tuh ada form gitu maksudnya. Form beda sama input cuma butuh satu ya kan, ya gak butuh penutup, tapi form ada tag penutupnya, hashtag form gitu. Terus input, di dalam inputnya di dalam nested. Jadi yang ini di Ctrl X di dalam form yang sini ini, lalu action tipenya set to apa maksudnya? Your set input should be necessary with their form. Okay, your form should have an action attribute which is set to attribute code submit cut photo. Your form element should have well bound form and close tag. Oke, maksudnya sudah ada open text opening input form. Di sini gini, action. Oh, jadi action ya. Oke, imj search. Kalau href, kalau form action, biar hafal. Gitu maksudnya. Gini, form action. Bener nggak ya? Bener nggak? Oh, bener. Okay, add a submit button to a form. Let's add submit button. Tombol button. Jadi disuruh bikin tombol gitu. Form should have a button inside it. Disuruh di dalam form. Maksudnya gitu. Oke. Disuruh bikin apa sih? Get photo URL. Oke, button tip. Your form should have a button inside it. Jadi disuruh bikin di formnya. Di mana ya buttonnya? Sini button. Gitu. Di dalam form ada button. Kita bikin aja button. Oh, button tuh send gitu nanti ya. Ingat aku. Apa sih button? Oh, button punya tak penutup, tak pembuka ternyata. Lupa. Maaf. Ini tipenya tuh submit. Tipenya submit. Ini kayaknya ada kata kuncinya, submit. Ini kayak gini, submit should only have the text submit. Di teksnya ini submit. Terus your button should have a closing. Jadi type buttonnya itu ada, oh iya bener, udah gitu dong, tag pembuka, tag penutup, submit di dalam buttonnya. HTML 5 require your input element should have the require attribute. Jadi punya atribut require, membutuhkan itu, butuhkan input gitu, require attribute. Input mana inputnya ini? Input require apa? Input typenya text. Oh, required input text. Oh ya, required tuh maksudnya dibutuhkan. Kalau misalnya kita nggak ada requirednya, kayaknya tuh bisa di lost, bisa di apa ya sebetulnya, bisa di lost, nggak usah ada dibutuhkan gitu. Kalau misalnya ada kata required, maka jadi itu tidak boleh bisa enggak ya, tidak boleh apa ya dilanjutkan, jadi harus diisi dulu gitu, require dibutuhkan gitu. Lanjut apa ini, create a set of radio button, radio ini banyak, label ini gitu kan, sesuatu bla 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 bla, submit gitu sih maunya gitu, submit sesuatu. Thank you. Itu bohongannya. Kita reset lagi ya, mana reset.
kita lanjut lagi ya, kita bikin ini. Jadi apa sih sebenarnya ini, kita kayak tanya disuruh bikin label for indoor dan outdoor. Jadi kita disuruh bikin 2 label ini each of your two di bottom. Jadi disuruh masing-masing bikin label, tulisannya each of your label element gitu. Jadi masing-masing ya, label, hashtag label penutup, label pembuka, satunya itu ID-nya apa tadi, indoor, lupa aku, salah, hashtag titik koma. Jadi gini, indoor sama dengan titik indoor tipenya radio tuh bisa memilih salah satu, kalau tidak salah ya radio tuh artinya radio, terus name indoor outdoor gitu. Jadi milih antara salah satunya. Labelnya, kita namanya label ini nested indoor, jadi ngasih namanya indoor. Jadi di mana ngasih nama, ditutup di sini indoor. Ini label ini ID-nya outdoor, tipenya titik koma radio. Jadi name-nya tuh di ini indoor outdoor, ini namanya adalah outdoor. Kita lihat, kok enggak ada buttonnya. Label input, label for indoor. Oke, aku ada yang salah. Kalau sones label for indoor, label indoor input label gini kan maksudnya, ada yang salah. Ini outdoornya enggak masuk, label kayaknya ada yang salah Masian. For indoor ini ntar ya, label for input ID outdoor tab. Ini loh, ya Allah, kurang tanda petik. Bener nih harusnya. Nah, bener dah, alhamdulillah. Bener. Gitu. Oke, selanjut. Halo teman-teman, kita akan lanjutin yang tadi. Nah, kita kan sudah bikin nih apa sebutnya checkbox yang tadi kan ya, gimana antara indoor dan outdoor. Nah, ini ada apa sebutnya ya, ini disuruh, bukan cebot. Kalau misalnya tadi itu radio adalah disuruh memilih antara salah satu di ini indoor atau outdoor. Kalau checkbox kita tuh bisa mengklik beberapa pilihan yang lain kayak gitu. Ini kalau ini checkbox itu disuruh bikin, jadi masing-masing hampir sama kayak radio, jadi dia tuh masing-masing ada labelnya.
kan kalau di radio bikin masing-masing label. Di sini satu masing-masing label, di indoor, outdoor disuruh ada labelnya masing-masing gitu, ternested. Nah, kalau misalnya yang ini, jadi di atasnya nih input type, di sini bawahnya outdoor aja. BR itu artinya ganti baris gitu, ganti baris BR tuh. Nah, misalnya ini kita bikin apa dulu? Di sini nih disuruh kita bikin you should have 3 checkbox. Jadi kita bikin 3 checkbox elemen. Bebas sih elemennya apa aja ya, pokoknya label gitu. Label tuh kan selalu terdiri dari tag pembuka dan tag penutup ya. Ini label, terus apa lagi? Label, misalnya labelnya ini kan kayak sifat-sifatnya kucing gitu, misalnya apakah for loving, misalnya for sama dengan titik koma loving, jadi ini loving. Nah, input tuh sesuatu yang dipilih, misalnya ini kan outdoor atau ini indoor, misalnya kucingnya tuh sukanya tuh di indoor atau di outdoor kayak gitu kan. Terus kita masukin ke input tuh tidak memiliki tag penutup. Input kayak IMG ya, input ID-nya loving, ID-nya tetap dia sendiri, ID-nya loving, tipenya, nah ini maksudnya type, tipenya itu checkbox bukan radio. Nanti kita lihat hasilnya tuh kayak gimana ya. Checkbox, nah name-nya itu personality, ini buat tandai aja, personality-nya kucing. Terus apa lagi terakhir? Oke. Personality, terus loving gitu. Nah, ini keluar. Nah, kayak gini, ada checkbox, checklist ya, kayak checklist. Kita disuruh bikin 3 checkbox ini gitu. Misalnya satu labelnya itu loving, kalau yang lain apa ya, ganti apa sih sifatnya kucing gitu. Misalnya she artinya pemalu, misal kayak gitu ya, pemalu. Kita cari, gantilah ID-nya saya. Terus ini juga saya, sudah itu doang. Jadi kita ada 2. Terus Ctrl V lagi, satu lagi kita diminta 3 ya, and fearful misalnya ya, fearful. Terus ini juga ID-nya fearful, terus personality-nya fearful. F-nya besar karena ini keluar nama kayak gitu, fearful. Udah sih gitu aja, kita run all the test. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, apa ini? Use the value attribute with radio button and checkbox. Jadi di sini gini, ini maksudnya apa? Kenapa kok kita perlu repot-repot ngisi value di masing-masing label? Jadi kan kita tuh ibaratnya kalau misalnya di front, di bagian sini adalah di bagian muka ya, di bagian front end kan ingin mengirim pesan ke dalam back end, misalnya ke suatu server kayak gitu. Nah, value itu di sini harus ditulis gitu secara gamblang. Misal kita memilih antara indoor dan outdoor, tentu saja kalau misalnya kita menceklis yang indoor, maka value-nya yang masuk ke dalam server di belakang itu adalah indoor ya kan. Tidak mungkin kan kita value-nya adalah jadi ini apa sih namanya, indoor outdoor gitu, indoor outdoor dijadikan nama name, yang tadi kan nggak mungkin. Jadinya harus kita kasih value-nya itu jelas gitu. Value misalnya input ID-nya indoor, value-nya tuh indoor kayak gitu. Jadi ketika kita memilih sesuatu, value-nya tuh indoor, value-nya di sini tuh indoor, kalau misalnya satunya tuh outdoor gitu. Soalnya jelas betul gitu sih. Ini input ID, value type. Jadi di sini value-nya sama dengan titik koma, value-nya di sini apa? Kalau di sini outdoor, yang di sini
ini value sama dengan titik koma indoor kayak gitu. Nah begitu juga dengan yang checkbox. Yang checkbox masing-masing juga masing-masing juga disuruh menuliskan value-nya daripada gitu. Jadi baik yang itu yang sini value-nya tetap roving gitu. Sini roving. Kalau yang sini sebenarnya ditulisnya di mana aja ya, boleh ya. Value-nya misalnya ini energetik, yang ini kurang satu, loving lazy. Yang ini value lazy, lazy. Nah itu aja sih sebenarnya, biar nilai yang akan kita dapatkan kita di BN sama gitu ya dengan yang diinginkan gitu sih. Oke, sip. Nah kalau yang sekarang apa sih ini disuruh checks gitu. Jadi secara otomatis tuh ada checks atribut gitu. Otomatis tuh di sini sudah ada, misalnya ini ada pentungnya, ada centangnya gitu secara otomatis. Makanya kita ditulis ada check gitu. Secara otomatis itu sudah ada. Kalau tadi kan kita perlu ngeklik dulu. Padahal itu harusnya kita bisa secara otomatis kan. Your first radio button on your form should be checked by default gitu. Jadi maunya yang radio, yang ini, yang indoor outdoor ini tercek gitu. Oke, kita cari ya label your first radio button. Jadi yang sini aja. Jadi disuruh satu, yang your first kan ya. Value-nya indoor di sini ya, kalau tidak salah. Di belakangnya value. Oh ya, maksudnya name bla 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 type radio. Ini cek bener, cek gitu. Kalau misalnya yang di bagian bawah kita bisa aja ditulis di indoor other input loving ya, yang di sini cek, nambahi aja, udah gitu doang, gitu saja. Run the test, bener nggak? Oke, benar, itu aja. Submit. Untuk kali ini kita akan masuk sesuatu yang apa ya, harusnya yang ini harusnya tadi sih, div itu untuk menandakan sesuatu, aslinya kayak gitu. Jadi di div element also known as division gitu, divisi apa ya, bagiannya kan. Division is a general purpose container for other element gitu, untuk bisa memberikan apa ya, struktur. Namanya juga HTML kan memberikan struktur. Ini kan kayak gak terlalu kelihatan gitu strukturnya. Nah di sini maunya adalah div itu memiliki tag pembuka dan tag penutup. Dia maunya adalah, challenge-nya adalah memberikan masing-masing nilai div di masing-masing ini, di sini di P, di UL. Jadi dia maunya di masing-masing div, di masing-masing itu dimasukin ke sini. Kenapa sih sebenarnya ini penting? Kenapa sih kok nambah-nambah kerjaan kayak gitu kan? Sebenarnya ini bukan iseng gitu. Ini ada maknanya itu aslinya. Nah, maknanya tuh apa? Maknanya adalah biar kita tuh mudah bisa ini masuk ke dalam bagian mana, karena di div ini kalau misalnya nanti di selanjutnya di CSS kita itu bisa memanggil sesuatu, misalnya kayak memanggil ULLI itu bisa warnanya jadi beda, atau misalnya tulisannya hurufnya jadi besar kecil. Nah caranya div ini sangat berpengaruh. Begitupun juga yang lain ya, kayak apa, nav, ada lagi macam-macam sih div ini. Div, ngerti. Div itu ada ID-nya, misalnya ada ID, div ID-nya apa gitu. Jadi dia memanggil nih, kan salah. Apa salahnya? Tag pembuka, tag penutup, tag pembuka, tag penutup, tag pembuka, tag penutupnya.
di sini. Nah, ini tag pembuka, tag penutup, jangan lupa ya, tag pembuka, tag penutup. Biasanya kalau spasi itu sebenarnya harus kayaknya sih, tapi sebenarnya kalau ini sih gak ngaruh ya. Ini tag pembuka, tag penutup, ini OL nya masuk sini, Ctrl X. mau salah pencet. Dia juga bisa ngerti div kontennya tuh apa. Udah gitu doang, masuk ke dalam div gitu. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita ngapain sih? Oh iya, jadi sebenarnya ini adalah declare data type. Ini yang tadi saya pernah sempat singgung bahwa HTML5 itu harus mendeklarasikan sesuatu gitu, mendeklarasikan secara jelas bahwa kita makanya HTML5. Makanya disebut doc type HTML. Doc type gini, udah salah, terus HTML, di dalamnya HTML. Nah, kayak gitu. Doc type HTML gini, maksudnya kurang. Nah, terus di dalamnya sini adalah HTML di dalam sini. Nanti segala sesuatu yang tadi kita bahas itu masuk ke dalam bagian sini. Buat apa sih gunanya ini? Buat menandakan bahwa ini menggunakan HTML5. Itu sih sebenarnya. Oh, ntar ada yang satu di dalam HTML dia minta H1 di dalam HTML, harusnya di tag sini H1 gini. Halo gitu, misalnya H1 gitu. Oke, gitu. Nah, di sini kita disuruh ngapain sih? Define the head of the body of the HTML document gitu. Jadi kita harus menandakan mana itu head and body gitu. Apa sih bedanya? Di head itu kita akan ada title the best page ever gitu. Ada title tuh sebenarnya bukan di sini ya. Misalnya. Nah, di title tuh kayak gini nih, ini title learn basic HTML tuh masuk ke dalam head itu kayak kepala. Nah, body itu seluruhnya yang tadi, baik itu main itu apa ya, baik itu main tuh kan isi, baik itu apa ya, heading, judul dan isi, semuanya itu masuk ke body. Kalau misalnya ini head, kepala, head itu kan kepala gitu, ngisinya adalah ada kayak head, meta, charset, UTF-8 atau segala macam, itu buat nandai juga. There should be only one head element on the page gitu. Oke, di dalam HTML ya, jadi gini, di dalam HTML kita tuh menuliskan ada head, ada gini gitu, ini awalnya, ini yang lain gak usah diabaikan dulu ya. Jadi ada dua head sama satu body. Body ada tag pembuka dan tag penutup kayak gitu. Nah, di head itu ada misalnya title kayak gini, title itu masuk ke dalam head, jadi ini tidak masuk sini, the best page ever, harusnya tidak keluar di bagian atas ya, di bagian sini nih keluarnya, tidak masuk ke dalam sini. Nah, kalau body itu semuanya yang tadi kita bahas masuk ke body. Ctrl X, Ctrl V kayak gitu. Jadi ini masuk ke body gitu ya. Oke, gitu, selesai. Run the test. Ada yang salah. The head element should be chosen on the HTML element. Emang belum? Head body. Bentar. There should be only one head element on the page. One head element. Oh, bentar. Ini salahnya apa? Kurang. Terus gitu. Head element. Terus kalau yang body kita run the test dulu. Coba. Bener kan? Submit.